Oke, kita ketemu lagi. Sebenarnya udah lama banget aku gatel ya, pengen bahas soal ini. Soalnya aku lihat banyak banget media, influencer, konten kreator, atau apapun itu yang produksi konten, berita, review, dan kawan-kawannya. Masih sering banget bikin kesalahan dalam hal berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya kali ini aku pengen bahas beberapa kesalahan pemula dalam berbahasa yang paling sering aku lihat di media-media, channel YouTube, akun sosmed, ataupun yang lain-lainnya ya. Dan walaupun ini penting banget buat media ya, kesalahan-kesalahan berbahasa ini harusnya juga diperhatikan dan dibenahi sama influencer, KOL, orang sosmed, orang marketing, atau siapapun itu yang bikin konten. Karena konten itu kan sangat berpengaruh buat orang banyak. Semakin banyak dan semakin sering, kesalahan berbahasa yang ada di konten-konten yang dikonsumsi orang banyak, semakin banyak juga orang-orang yang mengikuti kesalahan itu. Biar nggak lama-lama nih, kita langsung bahas saja ya. Dari yang aku lihat, kesalahan berbahasa ini yang paling sering aku temui. Kesalahan yang aku maksud adalah soal penulisan kata di. Penulisan di itu ada dua jenis, di yang disambung dan yang dipisah. Nah, banyak banget orang yang nggak bisa bedain mana yang harusnya disambung dan mana yang harusnya dipisah. Nah, di sini, ini tak kasih tahu nih, di yang disambung itu adalah yang kata kerja pasif. Sedangkan yang dipisah itu kata keterangan. Ya, ini harusnya diajarin ya di sekolahan. Tapi, aku aja masih sering nemu. Kalau kesalahan ini sering juga terjadi di institusi pendidikan formal. Ya anyway, aku tahu banyak orang mungkin masih bingung membedakan mana yang kata kerja dan mana yang kata keterangan. Ya buat gampang ini, aku biasanya ngajarin penulis-penulisku. Itu ada dua cara buat membedakan itu. Pertama, bisa dibalik jadi kata kerja aktif atau enggak. Kalau bisa dibalik jadi kata kerja aktif, berarti tulisannya disambung. Kata dibalik misalnya. Kata kerja aktifnya apa? Membalik. Ya kan? Dibagi, membagi. Ditiduri, meniduri. Kalau kata keterangan, ya nggak bisa diubah jadi kata kerja aktif. Berarti tulisannya dipisah. Misalnya, di atas, di waktu yang sama, di kala senja, di kantor. Kalau cara tadi masih belum nangkep, mungkin bisa dicari padanan bahasa Inggrisnya. Dipukul, bahasa Inggrisnya punch. Ditulis, bahasa Inggrisnya written. Kalau bahasa Inggrisnya jadinya kata kerja bentuk ketiga dan ada bentuk ingnya, yaitu berarti penulisan bahasa Indonesianya disambung. Silakan diulang lagi bagian tadi kalau masih belum paham juga. Disimpan ya di watch letter buat ditonton besok lagi juga bisa. Atau boleh juga tulis pertanyaan di bawah ya, di komentar ya. Kalau masih bingung juga. Tadi kan aku ngomong soal bahasa Inggris ya. Nah, kesalahan kedua yang paling banyak aku temukan adalah soal penggunaan di mana atau yang mana sebagai pengganti which. Penggunaan di mana atau yang mana sebagai padanan which atau sebagai penghubung klausa itu tidak benar ya di bahasa Indonesia. Ini bukan dari aku loh yang nentuin. Ini dari buku praktis bahasa Indonesia 1 terbitan Pusat Bahasa. Ini katanya, pemakaian bentuk di mana sebagai ungkapan penghubung antara anak kalimat dan induk kalimat harus dihindari. Penggunaan bentuk seperti itu dapat dikatakan sebagai pengaruh struktur bahasa asing yang kurang cermat. Kenapa kok nggak boleh nih pakai di mana dan yang mana sebagai penghubung klausa? Karena bahasa Indonesia itu punya banyak sekali kosakata yang lebih tepat sebagai penghubung klausa yang berbeda-beda fungsinya. Misalnya nih, kartu grafis Radeon seri 7000
adalah generasi terbaru dari AMD, di mana seri ini sudah menggunakan mikroarsitektur RDNA 3. Itu tadi contoh yang salah. Soalnya ada pengganti yang lebih tepat untuk menghubungkan dua klausa tadi. Terus yang benar gimana? Nah, contoh yang benar ada dua, tergantung fungsinya apa. Contoh yang benar pertama, kartu grafis Radeon seri 7000 adalah generasi terbaru dari AMD yang sudah menggunakan mikroarsitektur RDNA 3. Contoh lain yang benar, kalau misalnya nih ada hubungan sebab akibat antara dua klausa tadi. Contoh lain yang benar nih, kalau misalnya ada hubungan sebab akibat antara dua klausa tadi, bisa pakai kata penghubung karena. Jadinya nih, kartu grafis Radeon seri 7000 adalah generasi terbaru dari AMD karena sudah menggunakan mikroarsitektur RDNA 3. Contoh kedua ya, Baldur's Gate 3 adalah salah satu game terlaris di Steam di mana rekor penjualannya mencapai 5,2 juta kopi. Itu tadi contoh salah. Karena sebenarnya bisa pakai kata penghubung dengan. Jadinya, Baldur's Gate 3 adalah salah satu game terlaris di Steam dengan rekor penjualannya mencapai 5,2 juta kopi. Ya ini dari contoh kedua, mungkin ada yang lihat kalau aku pakai kata kopi, pakai C, ketimbang pakai K. Kalau aku pribadi ya, aku juga sebenarnya tidak mau memaksakan semua kata diubah jadi padanannya di bahasa Indonesia. Soalnya bisa membingungkan pembaca atau penonton. Istilah single player campaign misalnya. Aku tetap akan pakai istilah itu. Ketimbang terus diterjemahin jadi kampanye pemain tunggal. Karena emang padanan bahasa Indonesianya malah jadi aneh dan bikin usernya bingung. Tapi untuk masalah di mana dan yang mana sebagai penghubung klausa, bahasa Indonesia punya banyak kata penghubung yang lebih tepat. Itu tadi dua kesalahan berbahasa yang penjelasannya agak panjang ya dan mungkin membingungkan buat orang awam. Tapi masih ada dua kesalahan lagi yang paling sering aku temukan. Tapi dua kesalahan ini penjelasannya singkat kok. Dua kesalahan berikutnya adalah penggunaan kata sekedar dan silahkan. Dua kata ini yang paling aku sering temuin salah penulisan atau pengucapannya. Yang benar itu sekadar, bukan sekedar. Karena kata dasarnya adalah kadar, bukan kedar. Sedangkan silahkan itu yang benar adalah silakan. Karena kata dasarnya sila, bukan silah. Ya. Selain dua kata tadi, masih ada banyak kata-kata lain yang sering banget aku temuin salah pengucapan atau penulisannya. Dua contoh kesalahan berbahasa lainnya yang aku sering dengar dan baca adalah kata merubah dan dirubah. Yang benar adalah mengubah dan diubah. Karena kata dasarnya adalah ubah. Penutup nih. Untuk dua contoh pertama, menurutku ya, sebenarnya lebih gampang untuk dibenahi. Karena cuman sekadar perlu dipahami. Sedangkan dua contoh kedua, yang soal silakan, sekadar, mengubah, dan diubah, itu memang harus dihafalin. Jadi ya memang lebih susah. Ya setidaknya menurutku ya. Terus cara taunya gimana? Ya rajin-rajin cek kamus bahasa Indonesia. Aku itu sudah nulis profesional dari 2008. Tapi bahkan aku yang sudah jadi penulis profesional selama 15 tahun sekalipun, aku masih rajin buka kamus. Jangan males baca, jangan males belajar. Berbahasa itu memang kompleks. Karena ada banyak detil-detil kecil yang harus diperhatikan. Jadi jurnalis, artis, influencer, reviewer itu memang nggak gampang ya. Karena ini bukan cuma soal cari viewer atau cari traffic. Tapi sebenarnya ada juga beban etika atau moral yang sebenarnya harus ditanggung.
Misalnya adalah soal reviewnya sudah benar atau enggak. Kayak yang aku bahas di salah satu videoku ya. Opini yang disampaikan itu sudah dicek ulang atau belum. Dengan faktanya ya seperti apa gitu kan. Bahasa yang digunakan sudah benar atau belum. Jangan asal rame, asal ngomong, tapi jadinya malah menyesatkan. Termasuk soal kemampuan berbahasa yang aku bahas tadi ya. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.